warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Udah punya jargon kelas kayaknya ya. Baik anak-anak, hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua. Sahir. Oh Sahir, hadir. Di mana Sahir? Sahir mabal. Tidak ada keterangan sama sekali. Main PS. Jadi kelihatan biasakan main PS ya. Kalau misalkan waktunya sekolah, belajar. Waktunya main. Musuh. Minggu lalu kita sudah membahas di mata pelajaran akidah akhlak ini tentang rukun iman. Ulas kembali ya. Masih ingat rukun iman ada berapa? Ada 5 Pak. Rukun iman. Rukun iman bukan rukun Islam. Ada 6 Iman ada 6. 6. Satu iman Pada Allah. Dua iman Pada malaikat. malaikat. Kitab. Iman kepada Allah. Empat, iman kepada Rasul. Rasul. Lima, iman kepada hari Senin. Wah, itu Hari akhir Pak. hari Senin. Lalu telah dibahas tentang rukun iman. Ada 6 ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir atau hari kiamat, yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah yang pertama ini. Nah, anak-anak pernah tidak merasa cemas ketika berdoa atau gelisah ketika berdoa? Pernah. Kayaknya. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah, di mana Allah yang selalu memberikan ketenangan kepada kita. Ketika kita cemas, ketika kita berdoa, Allah memberikan kepada kita tentang iman kepada Allah, bagaimana penerapan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut kepada pengertian iman kepada Allah, kita minggu kemarin telah dibahas tentang pengertian iman. Apa pengertian iman? Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan atau mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. 3 pilar ini yang menandakan iman kita. Tidak bisa ketika kita percaya dan yakin tapi tidak mengamalkan atau tidak mengucapkan, mengikrarkannya. Tapi harus semuanya tiga poin ini, poin ketiga ini harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Dipercayai, diyakini, kemudian diucapkan, terus selebihnya diamalkan dalam perbuatan sehari-hari kita. Gitu. Nah, lanjut. Ini topik pembahasan pada hari ini, pengertian iman kepada Allah, dalil tentang iman kepada Allah, sifat-sifat Allah, dan juga penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada pengertian iman kepada Allah.
Tadi dikatakan bahwa iman itu Percaya. percaya, yakin. Nah, lalu iman kepada Allah itu apa? Iman kepada Allah berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta. Yakin? Yakin? Percaya? Percaya? Iman? Iman. Harus percaya, harus yakin, lalu diucapkan dengan apa? Lisan. 2 kalimat. Syahadat. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Lalu anna diamalkan dengan perbuatan. Dengan cara apa? Menjalankan perintahnya. Iya, Salat. menjauhi larangannya, sholat sebagai salah satu bentuk perintahnya, perintah Allah gitu. Nah, itu salah satu bentuk kita mengamalkan ataupun mengaplikasikan terkait dengan iman kita kepada Allah. Kemudian dalil tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu ketika kita diperintah tentu ada dalilnya, ada dasarnya. Ada yang namanya perintahnya. Nah, iman kepada Allah pun diperintah dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kalamullah, kitabnya Allah. Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kenapa harus iman kepada Allah? Karena Allah Maha Esa, melahirkan dan tidak melahirkan. Ketika ada yang melahirkan dan dilahirkan terus disebut Tuhan, maka itu tanda tanya. Yang harus diimani itu adalah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, itu Allah. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Tidak ada yang setara dengan Allah. Jabatannya, kekuasaannya, segala kehendak apapunnya tidak ada yang setara. Ayat tuh setara dengan Allah. Enggak ada. Tidak ada kan? Bisa tuh nyiptakan alam semesta? Gak bisa. Allah bisa menciptakan alam semesta dengan waktu 7 hari 7 malam. Makanya kita harus iman kepada Allah. Ini salah satu bentuk dalilnya. Kemudian sifat-sifat Allah. Yang pertama itu ada Asmaul Husna. Asmaul Husna ini di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang dikenal dengan Asmaul Husna. Beberapa di antaranya adalah Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Adil. Allah Maha Pencipta, nyiptakan alam semesta, nyiptakan makhluknya, gitu kan, nyiptakan orang termasuk. Terus Allah Maha Pengasih, kasihan. Allah Maha Pengasih, orang belum tentu kan belas kasihan sesama manusia. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah Maha sayang terhadap makhluknya, terhadap hamba-hambanya. Tukang maksiat baik kadang Allah mah masih tetap sayang. Orang sering maksiat tapi tetap kurang dirizkian, dikasih sehat. Itu Allah Maha Penyayang. Maha mengetahui segala apapun, Allah tahu. Meskipun orang dunia dia misalkan bulan puasa, bulan bantal di jero kamar, tutupan jendela kabeh. Ya, jendela ditutupan, ardengna pantau di kuncian. Bekoe makan di kamar teh sosoranganan. Allah mah apal eta teh. Cenah kajeun da mamah keur ka sawah, bapak keur ka sawah, adi sakola lanjut gawe, urang rek makan godin cenah di kamar di rumah sorangan bae. Memang manusia tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Itu adil. Segala kebijakannya adil. Perintah dan larangan. Kemudian juga pahala-pahalanya adil. Tidak kayak pemimpin-pemimpin sekarang manusia khalifah fil ard, tapi kadang tidak adil. Padahal Allah sudah mencontohkan itu. Ini untuk ditauladani oleh kita, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita bisa adil. Meskipun tidak adil seadil-adilnya secara detail, minimal ada secara garis besarnya kita adil. Apalagi yang jadi pemimpin gitu kan, harus adil, harus
menerapkan sikap adil ketika kita beriman kepada Allah, karena Allah Maha Adil. Paham. Sifat Allah yang selanjutnya ada sifat Wajib. wajib bagi Allah. Sifat wajib ini adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Jumlahnya ada 20. Salah satunya yaitu seperti wujud, artinya ada kidam terdahulu, terus baqa kekal. Wujud, Allah itu ada. Buktinya alam semesta, menciptakan alam semesta selama 7 hari 7 malam. Kidam terdahulu, Allah itu terdahulu, tidak ada yang mendahului sebelum Allah. Baqa kekal, nggak akan rusak, Allah tidak akan mati. Kita selaku manusia hambanya pasti mati, betul? Betul. Allah nggak akan mati, kekal. Kemudian sifat mustahil bagi Allah, ini adalah sifat mustahil, sifat yang tidak dimiliki oleh Allah, seperti panah binasa. Lawannya bako, ketika Allah kekal, maka Allah tidak binasa. Lawannya, ketika wujud ada, maka Allah tidak akan memiliki, maka Allah mustahil, tidak ada. Jadi sifat mustahil bagi Allah itu sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Kemudian ada sifat jaiz bagi Allah, sifat-sifat yang mungkin terjadi pada Allah sesuai dengan kehendaknya, seperti menciptakan sesuatu atau tidak menciptakannya. Allah berkehendak menciptakan apapun. Ketika berkehendak menciptakan segala sesuatu, maka ada diciptakan. Ketika tidak berkehendak, maka tidak diciptakan. Itu sifat jaiznya Allah. Kita mau menciptakan sesuatu kadang nggak bisa, gitu kan? Tidak bisa menciptakannya, meskipun mau menciptakan sesuatu. Kemudian selanjutnya penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada keyakinan yang kokoh, di mana seorang muslim ini harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap keberadaan dan kekuasaan Allah. Tadi ketika kita iman, maka kita harus percaya, harus yakin terhadap kekuasaan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu penerapannya, kita harus kokoh keyakinannya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ulah bimbang, orang iman tanya ke Allah, orang percaya tanya ke Allah gitu. Ulah sampai bimbang ragu, iman tuh harus yakin, percaya dengan sepenuh hati gitu. Kemudian ibadah. Ini iman penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua dalam bentuk ibadah, menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan bentuk manifestasi iman kepada Allah. Syahadat, baca syahadat itu merupakan ibadah, gitu kan? Maka diucapkan dengan lisan imannya, asyhadu alla ilaha illallah. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada akhlak. Akhlak mengamalkannya dalam perbuatan, dalam bentuk perbuatan. Beriman kepada Allah harus tercermin dalam akhlak mulia, seperti jujur, amanah, sabar, dan rendah hati gitu. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita harus jujur, harus amanah. Kalau orang terjujur berarti masih ragu-ragu iman macan yakin, karena orang terjujur gitu. Ketika kita iman, ketika kita yakin kepada Allah, maka kita akan bersikap jujur. Jujur, tengah bohong, karena apa? Bahwa Allah mau mengetahui. Bulan puasa meskipun di rumah usaha saha, orang ekgodin, mau jadi karena apa? Iman ke Allah, terus apal bahwa Allah itu al-ilmu, maha mengetahui, meskipun di rumahnya nggak ada siapa-siapa gitu. Amanah, ketika kita disuruh dititipi barang, diamanahkan kan? Ya, orang kudu jaga amanah orang. Ulah sampai taledor gitu. Nah, itu materi untuk hari ini. Tadi ada pengertian iman kepada Allah, terus juga dalilnya, dalil tentang iman kepada Allah, terus sifat-sifat Allah, asmaul husna, sifat wajib, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana iman diyakini, dipercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan ini, bahwa punya teka-teki. Tapi sebelumnya dibagi dulu kelompok ya.
dibagi kelompok. Ini teka-teki ini untuk dua kelompok, ada 10 soal mendatar dan menurun. Nanti tiap kelompoknya itu mengisi soal yang ada di dalam teka-teki itu. Paham? Paham. Kelompoknya putra putri aja ya. Boleh, Putra Pak. Putri. Kelompok 1 putra, kelompok 2 putri. Putri. Gitu ya. Kelompok 2. Let's go. So, Ya udah deh. Oh, Ya udah. kita ada berempat, jadi nomor bukan gitu. nomor 4. Satu-satu Gina. Lagi apa yang bahas Pak? Jangan nanya ke temennya nih. Ini Pak mau dibantu kurang. Berapa tadi yang empat ya? Empat. Salah satu akhlak iman. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finish. Satu Pak, satu. Salah satu akhlak penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari. Ini lagi Pak. Ya, sok diisi dulu aja. Sesuai dengan yang di atas. Salah satu. Sholat. Ayo kita. Makan, Bu. Apa sih? Nomor berapa? Salah satu Salah cowok ya. ya. Berarti belum ada yang bisa diisi. Iya nih. Terima kasih kalian nggak pada belajar ya. Asik. Pak, ini kembali. Terusin yang apa aja. Yang apa aja tadi boleh diterusin. Enggak, kayaknya itu bukan nomor. Nggak tahu. Karena sesuai kepercayaan apa sih? 1. Salah. Pak, kalau ngomong saya ini mah. Tet. Sabar. Apa sabar? Kok sabar sih? Sabar sih. Lanjut, laki-laki. Dua. Mana dua teh? Lanjutkan. Lanjutkan. Salah satu bentuk penerapan iman dalam Bukan. mana bukan? Mana yang mana? Bentuk penerapan iman. Bukan. Masuk pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat. Oke. Surat itu Jul. Hasan. Beda jadi. Soal teh ya di dalam. Enggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan. Full screen Pak. Full screen, kumaha sih? Yang mana, Pak? Yang ini benar, Pak? Oh iya. Oke, Pak. Mudah, Pak. Iya, Mas. Nomor 3, Pak. Dimas, nomor 3. Udah aja. Salah. Salah. 1, 2, 5, 4, 3, 2, tit. 5. Oke. Bawah. Berarti nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 6 mendatar. Nomor 6 teh 3, 4, 5, 6. Apa arti dari sifat ini mah gampang Pak. Banyak mana ini ya? Ada. Lanjut. Perempuan lagi. Bisa nomor berapa? Nomor berapa bisa? Sok maju dulu. Ada 5. 7 beta. Iya. Tujuh. Tujuh. Udah bubur Pak. Bubur Bukan semuanya. pada Sok pada Allah maju. sesuai dengan kehendaknya. 10. Sifat yang Tujuh. sesuai dengan kehendaknya. Wujud. Yo. Ayo. 1, 2, 3, Oh. 4. Laki-laki. Pak Ujan. 9. 9, 7, 8, 9. Mana? Mana merupakan salah satu sifat titik-titik yang dimiliki oleh Allah. 1, 2, lanjut perempuan. 7, 9, 8, 7. Wujud. Sifat yang terjadi pada Allah. 7. Ya Mas. Iya, Wujud. Oke. Sudah ya. Nomor berapa? Nomor 8. 8, 7, 8. Salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jumlah 99 nama. Ayo
Asmaul Hus. Oke. Lanjut. Regina nomor berapa? Masih ada 1, 2, 3 kolom lagi. Nomor 4. Nomor 4 ini. Haji. Bentar, nomor 4. 10, 9, 8, Salah 7. satu bentuk ibadah dalam penerapan iman di kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk ibadah dalam penerapan iman di kehidupan 5, sehari-hari. 4, 3, 2, 1. Oh, Haji. 10. Hari. Haji, apa haji? Kok haji sih? Sifat wajib bagi Allah yang memiliki arti maha mengetahui. Oh, Gampang, Pak. sama. Alim. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu lagi berarti nomor 5 perempuan, silakan. Satu lagi apa? Ya, satu lagi nomor 5. 5. 4 udah, ini tinggal 5. Oh iya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Arti iman menurut bahasa. Amin. Salah. 3. 2, 1, habis. Oke, kita hitung ya skornya. Silakan bisa duduk kembali ke tempat masing-masing. Gina, kelompok 2. Nomor 2, ibadah. Misalkan sabar, akhlaknya. Nomor 5, percaya. Dijawab sama. Yo. Nomor 8, Asmaul Husna. Pak. Oke, Fajar. 9, mustahil. Sifat mustahil. Dijawab sama. Fauzan. Regina. Fauzan. Kita menjawab 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ini Bang nanti. Soalnya ada 10 soal. Imbang. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti skornya seimbang. Pemenangnya perempuan. Karena perempuan selalu benar. Ada yang gagal. Iya gagal, tapi ini dibenerin tuh. Wah, curang. Yang Imas kan tadi gagal ya, Jais, Nisa iya. dibenerin sama Ayo gitu. Tapi kita mah ada yang gagal ya? Tapi bisa Tadi saya Gagal itu bukan Oke, ya. akhir ya. Ini sebatas mengasah konsentrasi teman-teman Sebel. terhadap pembelajaran gitu ya, penilaian ini. Nah, anak-anak mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini terkait dengan iman kepada Allah. Terakhir, jangan lupa terapkan sikap keimanan di kehidupan sehari-hari. Salah satu dalam bentuk sikap jujur, tidak boleh berbohong, kemudian amanah gitu kan. Itu merupakan salah satu bentuk pengamalan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, Bapak tugaskan untuk nanti minggu depan, silakan nanti di rumah tulis pengalaman anak-anak dalam penerapan kehidupan sehari-hari, dalam penerapan iman di kehidupan sehari-hari. Misalkan jujur, gitu. Mau makalah apa tulis tangan? Tulis tangan apa diketik? Terserah itu mah bebas ya, mau ditulis tangan di kertas lembar atau folio atau HPS bebas. Yang penting dikumpulkan minggu depan pengalaman anak-anak dalam kehidupan sehari-hari dalam menerapkan iman kepada Allah di kehidupan sehari-hari. Paham? Paham? Oke, sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi